Halo para wibu, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya buat nikmatin kisah-kisah dari dunia dua dimensi yang kita cintai ini. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari manga Gachiakuta volume 2 dari chapter 5 sampai dengan chapter 13. So, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas. Chapter 5 ini dibuka dengan sangat membagongkan, yaitu serangan Zanka Nijiku kepada Rudo karena kesal Jinkinya diambil sembarangan oleh Rudo. Mana buat nangkep kucing lagi. Nijiku ini untungnya hanya memberi peringatan dan nggak benar-benar ingin nyerang Rudo. Nijiku ternyata juga seorang mentor yang ditugaskan oleh Enjin untuk ngedidik Rudo selama dia jadi janitor. Nijiku adalah salah satu dari 5 anggota tim Akuta di bawah organisasi The Cleaners. Suasana mulai canggung ketika Nijiku marahin Rudo karena nggak punya sopan santun, asal ambil barang orang. Apalagi itu adalah barang berharga bagi Nijiku. Bahkan Nijiku sampai ngehina orang tua Rudo dengan umpatan bahwa dia telah gagal mendidik Rudo jadi anak yang baik. Ngedengar hal itu, Rudo yang seketika ingat saat-saat bersama dengan ayahnya, Rekto, mulai marah. Namun dia ingat perkataan Rekto bahwa kalau kau ingin orang lain mendengarkannya, dia harus berkompromi dahulu. Kalau kau mudah marah, bahkan orang tercintamu pun akan marah. Seketika amarah Rudo mulai mereda dan dia meminta maaf kepada Nijiku karena telah dengan sembarangan mengambil sesuatu yang sangat berharga buatnya. Mereka berdua akhirnya berbaikan dan saling memaafkan. Mereka mulai berbincang tentang Jinki masing-masing. Dan ada momen ketika Rudo memperlihatkan senyuman anehnya. Ya, Rudo memang tidak bisa tersenyum sama sekali. Bahkan jika dia tersenyum, itu akan menampilkan wajah yang seram dan bakal disalahartikan oleh orang lain karena senyuman aneh itu. Begitupun dengan Nijiku, dengan tatapan mengejek melihat Rudo berusaha tersenyum di hadapannya. Mukanya justru menyeramkan ketika Rudo tersenyum. Di tengah ejekan itu, Nijiku gak sengaja nih keceplosan tentang tujuan Rudo yang dianggap gak guna. Rudo seketika yang lagi latihan senyum, mendadak pasang muka serius dan jengkel. Gak terima tujuannya dihina. Bahkan Rudo berteriak kalau dia akan mencapai tujuan itu dengan jiwa dan raganya. Chapter 5 diakhiri dengan persiapan duel antara Nijiku dan Rudo. Sekaligus ngeliatin Nijiku yang heran dengan kekuatan Jinki sarung tangan Rudo, yang ternyata kekuatannya mampu ngubah apapun yang disentuhnya jadi Jinki. Anjay. Selanjutnya, awal pertarungan dimulai dengan Rudo yang terkejut dengan Jinki milik Nijiku yang tiba-tiba ngilang. Dia cuma senyum sambil maju ke depan. Tapi tiba-tiba Jinki punya Nijiku jatuh dari atas yang ternyata Rudo telat menyadari kalau Nijiku ngelempar Jinkinya sebagai umpan untuk nyerang. Dan biar sebuah tendangan mendarat tepat di muka Rudo, bahkan sampai ngebuat Rudo terpental ke belakang. Beberapa kali Nijiku mendaratkan serangan telak kepada Rudo, tapi dengan liciknya, Rudo ngebales serangan itu dengan sebuah penyedot WC yang masih lengkap dengan tai-tainya. Nijiku yang kesal karena ada cipratan tai yang mengenainya, justru lari karena ngerasa jijik dengan apa yang digunakan oleh Rudo. Singkat cerita, pertarungan tolol itu malah dikira ajang untuk ngakrapin satu sama lain oleh Enjin, yang terus ngakak karena Rudo pakai penyedot WC lengkap dengan tainya. Haha. Di tengah perbincangan dalam mobil itu, ternyata di belakang ada seorang wanita yang lagi tiduran dengerin ocehan mereka bertiga. Orang itu adalah Rio Reaper, seorang anggota tim Akuta juga. Tampaknya Rio cukup tertarik dengan warna rambut Rudo dan memainkannya sejenak. Mereka berempat akhirnya ngelanjutin perjalanan dengan mobil menuju ke suatu tempat. Setelah sampai ke tujuan, Rudo dibuat terkejut bahwa tempat yang ditujunya adalah markas besar The Cleaners. Sesampainya di markas, mereka berempat langsung disambut oleh seorang wanita bernama Semio Grier.
Dia adalah seorang resepsionis, sekaligus orang yang akan ngelayanin seluruh cleaners yang ada. Dia juga akan ngeliat potensi dari seseorang yang datang ke markas The Cleaners ini. Semiyu ini langsung nodongin garpu kepada Rudo untuk menguji potensi kekuatan Rudo secara langsung. Walaupun dia sebenarnya udah denger cerita Rudo sebelumnya. Kemampuan Semiyu ini terbilang cukup unik ya. Jinki miliknya adalah kacamata, di mana kacamata itu bisa ngelihat seluruh status dan potensi dari seseorang, semacam analisa gitu. Setelah selesai nganalisa Rudo, Semiyu ngejelasin kalau status fisiknya terbilang udah oke. Jadi nggak perlu latihan fisik dasar lagi. Selanjutnya, harmonisasi antara dia dan Jinkinya menakjubkan. Tapi masih belum stabil. Rudo punya potensi yang tinggi di sini. Tapi bukan itu yang ngebuat Semiyu terkejut nih. Ternyata ada tai yang ketinggalan di leher Rudo, yang ngebuatnya dikerubungin sama lalat. Setelah itu, Enjin ngajak Rudo keliling markas sebentar sambil ngelihat beberapa anggota cleaners yang lain. Dijelasin bahwa ada sekitar 100 anggota cleaners. Selanjutnya, Rudo dibawa ke ruangan bos The Cleaners. Pas mereka berdua udah di depan pintu ruangan bos, Enjin ngingetin Rudo jangan pernah nanya tentang Jinki kepada bos. Karena para cleaners di sini sangat menghormati bos mereka lebih dari apapun, dan tidak ada yang berani nanya apa kekuatan bos itu. Pas masuk ruangan bos, ternyata bosnya nggak ada nih. Semiyu yang tadi jaga di depan langsung nyamper mereka, dan ternyata lupa bilang kalau Pak Bos lagi perjalanan dinas luar kota untuk beberapa hari. Dan mungkin itu akan lama, karena perjalanan dinas kali ini gak ngasih tahu kapan pulangnya. Ngedengar hal itu, Rudo sedikit kecewa nih. Ditambah lagi aturan The Cleaners itu sangat ketat terhadap anggotanya, yang mana orang luar gak bisa diangkat jadi The Cleaners tanpa ada Pak Bos dan tanpa persetujuan Pak Bos secara langsung nih. Karena belum bisa diangkat cleaner secara resmi, sekarang sementara Rudo jadi anak magang cleaners dulu nih. Dia cuma boleh memperhatikan cara bekerja para cleaners yang lain. Nah, jadi misi pertama adalah permintaan pembersihan oleh para cleaners di sebuah tempat terkontaminasi, di mana di situ muncul beberapa eburan kecil. Tapi Rudo di sini kebingungan nih. Apa itu daerah terkontaminasi? Semiyu langsung ngejelasin kalau di Abyss ini sebenarnya terbagi menjadi dua daerah utama. Yang pertama adalah safe zone, di mana manusia baik penghuni Abyss maupun orang dari surga itu bisa tinggal. Kayak di markas The Cleaners ini. Di tempat itu masih terdapat makanan dan tempat tinggal yang cukup layak dan aman untuk ditinggali. Selanjutnya adalah contaminated zone, di mana daerah itu sudah mulai terkontaminasi oleh sampah, baik kontaminasi racun maupun limbah berbahaya. Bahkan dalam contaminated zone itu masih terdapat lagi forbidden zone, di mana daerah itu sudah termasuk daerah terlarang, daerah di mana Rudo terjatuh dari surga. Daerah itu biasanya udah nggak mungkin ada kehidupan. Napas 5 kali pun bisa ngebunuh seseorang manusia normal seketika. Kalaupun bisa bertahan lebih dari 5 kali napas, palingan maksimal akan mati seketika setelah 15 menit. Bahkan monster Eberron yang muncul di situ lebih ganas dan ukurannya sangat besar. Infonya sejauh ini udah ada 6 daerah terlarang yang udah teridentifikasi. Bahkan seorang cleaners pun gak akan bisa ngalahin Eberron yang terkumpul di Forbidden Zone itu. Rudo selamat itu juga karena hoki setinggi langit nih. Rudo hoki banget waktu itu Enjin lagi jalan-jalan di daerah sekitaran Forbidden Zone. Jadi dia masih sempet tuh buat nolong Rudo dari monster Eberron besar. Selanjutnya kita diperlihatkan perkenalan anggota organisasi The Cleaners lainnya yang gak memiliki kekuatan giver. Mereka disebut supporters, yang kerjanya ngedukung kerjaan para cleaners yang punya kekuatan giver. Akhirnya proses pembersihan pun dimulai, dengan salah seorang anggota cleaners ngeliat para Eberron mulai muncul. Terlihat banyak Eberron berukuran kecil muncul dan mulai nyerudukin kepala mereka ke pembatas barikade yang udah dibuat. Gak selang lama,
Kawanan Eberron yang ukurannya lebih besar dari yang pertama juga muncul nih. Setelah itu dengan santuy, Rio Reaper ngejelasin ke Rudo kalau jenis itu cocok buat latihan para pemula. Selain itu, dia juga ngejelasin kalau cleaner sedang bekerja sangat diharuskan mampu berpikir dengan tenang dan jangan panik hanya karena suasana. Di luar dugaan, tiba-tiba ketika Rio sedang berceramah tentang ketenangan, muncul monster Eberron yang sangat besar dan seketika menghancurkan pembatas barikade yang dibuat. Rio pun langsung bersemangat karena bisa dapat lawan yang kuat sekaligus ujuk skill kepada Rudo. Rio Reaper langsung menerjang ke depan membasmi habis Eberron kecil. Rudo tercengang melihat gerakan efisien dan efektif Rio yang seakan dia cuma ngayunin gunting dengan kakinya aja, dan semua Eberron kecil langsung tumbang. Diketahui ternyata Jinki Rio Reaper adalah gunting dengan skill pencabiknya. Namun berbeda dengan cara pakai gunting pada umumnya yang menggunakan tangan, Rio menggunakan Jinki guntingnya pakai kaki. Saking tercengangnya Rudo ngelihat Rio bantai-bantai Eberron, dia sampai gak sadar kalau di belakangnya ada satu Eberron kecil yang siap nyerang. Untung ada satu supporters yang siap ngelindungin Rudo dan ngelemparin Eberron tersebut kepada Rio buat dicabik-cabik. Abis itu Rudo sadar cara The Cleaners kerja itu ngandelin kerjasama, bukan cuma ngandelin kekuatan seseorang yang punya kekuatan giver, tapi yang gak punya kekuatan kayak supporters juga ngebantu dengan baik. Setelah selesai bebersih Eberron kecil, Rio langsung menerjang melawan Eberron besar. Niat hati mau ngebantu Rio, seorang supporters justru dikagetkan dengan kemunculan Eberron kecil yang ternyata masih hidup. Saat hampir terkena serangan Eberron, Rudo coba bantu dengan kekuatan givernya. Tapi dia tiba-tiba terdiam saat mau mencoba menyerang Eberron tadi dan malah bingung. Loh, gimana cara pakai kekuatanku ya? Dan justru hampir aja Rudo yang kena serangan telak Eberron. Untung dengan sigap Rio datang untuk membantunya. Semua orang mikir kalau Rio sudah mengalahkan Eberron besar, tapi ternyata salah. Rio cuma berhasil motongnya jadi setengah bagian aja. Dan yang ngebuat keheranan adalah Eberron itu nggak ngilang meski udah babak belur dan terkoyak setengah badannya. Usut punya usut, ternyata monster Eberron besar itu spesial. Dia nggak terpengaruh sama kekuatan Jinki biasa. Ini merupakan spesies monster Eberron baru yang akan dicatat oleh tim supporters dan akan dilaporkan ke markas besar The Cleaners. Setelah sedikit berpikir, Rio langsung kembali berencana untuk mencincang monster Eberron itu jadi kecil supaya benar-benar musnah kali ini. Pertama-tama, Rio motong rambut monster Eberron besar itu dengan Jinki guntingnya. Setelah berhasil motongnya, Rio berhasil ngelihat inti jiwa dari Eberron itu. Dia berencana memotongnya, namun belum sempat bereaksi, tanah-tanah di sekitar Rio, Rudo, dan tim lainnya mulai hancur karena hentakan keras monster tadi. Rudo yang diam aja hampir saja terjatuh ke dalam celah antar retakan itu. Beruntung ada supporters yang berhasil menyelamatkannya dan membawanya lari. Rio yang mulai gak tahan dengan amukan monster itu akhirnya langsung motong inti kekuatannya dan mengalahkan monster itu dengan cukup mudah. Setelah mengalahkannya, dia mengambil inti jiwa monster Eberron tersebut yang diduga jadi sumber kekuatan. Ternyata sebuah Jinki bisa menjadi monster menyeramkan Eberron. Semua orang kebingungan dengan fakta itu. Scene berpindah ke markas besar The Cleaners di mana semua orang sedang makan dengan santai di sana. Ternyata di sana sedang diadakan pesta penyebutan Rudo di dunia bawah atau Abyss itu. Di saat semua orang minum dan makan dengan santuy, Rudo yang justru seharusnya menjadi bintangnya justru tertunduk lesu di meja makan nih. Dia meratapi ketidakbergunaannya di pembersihan kemarin bersama Rio Reaper karena nggak bisa menggunakan Jinki dia dengan baik. Bahkan bisa disebut dia jadi beban selama pertarungan dengan Eberron. Rio yang nggak mau ambil repot atas pertarungan kemarin pun menceritakan singkatnya kepada Zanka Nijiku detail monster Eberron aneh yang memiliki inti berupa Jinki. Tapi karena males mikir,
Ryo hanya menyerahkan informasi dan Jinki itu kepada atasannya, dan dia lanjut makan. Di tengah kemurungan Rudo, dia didatengin sama Gris Rubion, yang merupakan seorang supporters HQ. Gris mendatanginya buat ngucapin terima kasih banyak karena telah menyelamatkan Volo, yang merupakan supporters baru. Gris juga mengagumi keberanian Rudo yang berani ngelawan Aberron buat pertama kalinya. Gris menambahkan kalau biasanya para cleaners yang memiliki kekuatan giver itu merendahkan mereka, para supporters yang nggak memiliki kekuatan giver. Gris juga mengingatkan tentang apa sebenarnya yang Rudo inginkan. Bukan sebuah tujuan singkat yang ingin dicapai, namun apa yang dari lubuk hati Rudo itu sebenarnya ingin wujudkan. Scene diakhiri dengan menampilkan adegan di mana ketua bandit yang sebelumnya menyiksa Rudo itu sedang disiksa balik oleh sosok hitam yang menyeramkan. Nampak sosok misterius itu menanyai detail informasi tentang Rudo kepada ketua bandit tersebut. Hari berganti, dan Mabes Cleaners mendapatkan telepon yang mana itu merupakan pembersihan. Tugas kali ini cukup unik, karena lokasi pembersihan kali ini letaknya gak jauh dari tempat Rudo terjatuh, di mana lokasi tersebut merupakan Forbidden Zone. Yang meminta pembersihan merupakan pedagang yang kereta barangnya diserang oleh Aberron. Pedagang itu berkata kalau isi dari kereta tersebut sangatlah penting. Semua orang yang penasaran akhirnya dijelaskan oleh Sumiyu kalau isinya adalah orang yang terjatuh dari langit. Para cleaner segera bersiap-siap buat menuju lokasi pembersihan. Sesaat sebelum berangkat, seseorang mengatakan kalau Gris memiliki benda yang selalu dibawa dan dijaga. Gris biasanya melakukan doa secara khusyuk sebelum menjalankan misi. Benda itu adalah jimat perlindungan Hamsa. Setelah sampai di lokasi pembersihan, mereka bertemu seorang pedagang yang ternyata dia yang membuat permintaan pembersihan di area itu. Pedagang itu menjelaskan bagaimana dia menemukan orang langit yang terjatuh dan dia bilang dia mengkhawatirkannya. Setelah berjalan beberapa saat dan sampai di sebuah gedung, pedagang itu memberitahu kalau orang langit yang dimaksud ada di dalam dan meminta tolong agar segera menyelamatkannya. Namun, tiba-tiba pedagang itu mendorong para anggota party itu maju dan mereka semua terjatuh ke dalam jurang jebakan yang ternyata pedagang tadi adalah Aberron yang nyamar. Setelah mereka semua terjatuh, tiba-tiba muncul dua orang yang lagi megang lampu obor dengan nada menyeramkan, memaksa mereka untuk menyerahkan Rudo yang merupakan orang langit itu kepada mereka. FYI ya boy, mereka berdua itu mantan anggota The Cleaners juga. Yang om botak itu namanya Konza, dan yang perempuan nggak tahu namanya. Hehe, kita sebut saja Sulastri. Gris ngejelasin mereka adalah Vandals, atau singkatnya mereka itu sekarang menjadi anggota bandit dengan kekuatan giver. Pertarungan pun gak dapat dihindari antara Vandals melawan tim pembersih. Mereka membagi 3 tim. 2 orang supporters membersihkan jalan keluar agar memastikan gak ada Aberron. Volo dan Gris membersihkan beberapa boneka summon dari Sulastri. Sementara Zan Kanijiku melawan 3 Vandals sekaligus, yaitu Konza, Sulastri, dan Sukiem. Zanka terlihat cukup kewalahan melawan mereka bertiga karena dia tidak terbiasa melawan lawan yang kecil. Zanka terbiasa melawan Aberron yang bentuknya besar dan tidak gesit saat bergerak. Sekitar beberapa menit Zanka terus-terusan kena gangbang oleh mereka. Ditambah Zanka tidak bisa melawan balik karena skill Jinki dari Sukiem menahan kakinya di lumpur hisap, dimana kalau Zanka banyak bergerak, justru dia akan terhisap ke dalamnya. Ketika mereka bertiga berpikir kalau kemenangan sudah di depan mata, Zanka dengan santuy bangkit dan membongkar trik murahan kombinasi antara om botak Konza yang menggunakan sendal salju agar bisa bergerak lebih bebas di permukaan yang tidak stabil. Boneka gak jelas Sulastri yang bisa dikombo sama om botak Zanka untuk bersembunyi, dan ditambah skill pasir Tante Sukiem yang bisa menahan Zanka. Namun, seperti yang dibilang Engine sebelumnya, kalau Zanka ini adalah orang yang paling mengenal Jinki. Seketika setelah melakukan analisa, Zanka mengatakan kalau dialah yang paling mengenal Jinkinya.
Dan dia juga yang paling tahu apa yang mampu Jinkinya lakukan untuknya. Dan langsung saja, dang! Zanka menghantamkan tongkat Jinkinya ke tanah dan ngebuat ketiga orang itu terpaku. Dan dilanjutkan Zanka menerjang dan mengalahkan mereka semua. Tidak terkecuali Sukiem yang mencoba menyerang Zanka di detik akhir. Nah, itu dia pembahasan alur manga Gachiakuta volume 2 yang berisi chapter 5 sampai 13. Menurut kalian gimana nih buat volume 2 ini? Oh iya, kalian juga bisa lihat kelanjutan pembahasan manga Gachiakuta di deskripsi video ya.